Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasuluh arsalahu Allahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu wa ihtada bihadihi ila yaumil qiyamati wa ba'du. Faqad qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hari-hari ini kita sedang menikmati hari-hari yang paling afdal, yang paling baik, yang paling utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan beramal saleh di dalam hari-hari ini akan menyebabkan kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena amalan-amalan saleh yang kita lakukan pada hari-hari ini dianggap lebih suci dibanding dengan beribadah di hari-hari yang lain. Bukan sekedar itu, bahkan amal saleh kita dilipat gandakan oleh Allah dengan pahala yang lebih besar dan berlipat ganda. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu as-salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam." yakni Ashri Dzulhijjah. Tidaklah ada hari-hari di mana jika seseorang beramal soleh di hari-hari itu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan lebih mencintai jika dibanding dengan beramal soleh di hari-hari di luar tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah ini. Sahabat kemudian bertanya, qalu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hatta jihadu fi sabilillah, sampai dengan jihad fi sabilillah pun tidak bisa menyaingi? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatta jihadu fi sabilillah, sampai dengan jihad fi sabilillah pun tidak akan bisa menyaingi. Kata Rasul, illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji' min dzalika bi syai'in, kecuali jika seseorang yang keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, anaknya, istrinya, kekayaannya, dunianya, seluruhnya untuk berperang di jalan Allah, membawa hartanya, membawa nyawanya, lalu kata Rasul, orang itu tidak ada yang kembali dari yang dibawanya. Hartanya habis, nyawa pun mati syahid. Orang yang seperti ini baru akan menyaingi amalan ibadah pada tanggal 1 sampai dengan 10 hari Dzulhijjah ini. Maka marilah kita bersyukur pada Allah yang telah memberi kita panjang umur sehingga bisa berkesempatan beribadah di hari-hari yang barokah seperti ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur melalui menjalankan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya tidak ingin menjelaskan tentang fikih yang terdapat dalam amalan-amalan soleh yang ada pada tanggal 1 sampai dengan 10 Dzulhijjah ini, tetapi saya ingin menyinggung sedikit tentang sesuatu yang seharusnya menjadi pelajaran bagi setiap kita. Judulnya adalah bersyukur adalah berkorban. Bersyukur adalah berkorban.
bukan sekedar berkurban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah tidak aneh mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa momentum, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, laqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau seandainya kalian bersyukur, mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengakui, meyakini bahwa anugerah dan nikmat yang selama ini diterima dan dirasakan adalah berasal dari Allah, menyatakan alhamdulillah sebagai bentuk ungkapan syukur kita kepada Allah, sekian banyak nikmat Allah selalu Allah berikan kepada kita, dan kemudian nikmat-nikmat Allah itu digunakannya oleh kita untuk kembali beribadah mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bersyukur kepada Allah dengan makna syukur seperti yang tadi saya sampaikan, maka Allah berfirman, la azidannakum, sungguh aku akan menambah nikmat untuk kalian. Jadi jangankan nikmat yang sudah diterima, bentuk-bentuk nikmat lain yang kita mungkin saja belum merasakannya, Allah akan memberikannya kepada kita sebagai bentuk tambahan, apakah nikmat dalam bentuk kuantitas ataupun nikmat dalam bentuk kualitas. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, kata Allah Subhanahu wa taala, wala in kafartum, jika kalian kufur kepada nikmat Allah, lupa diri bahwa anugerah dan nikmat yang dirasakan itu adalah berasal dari Allah, berat, segan, enggan mulutnya untuk mengatakan alhamdulillah, apalagi menggunakan nikmat Allah itu untuk beribadah pada Allah. Tidak, justru dia gunakan nikmat Allah itu untuk semau hawa nafsunya. Merugilah orang yang seperti ini, karena Allah katakan inna azabi lasyadid, sungguh azabku teramat sangat pedih, sebagai isyarat berupa ancaman kepada mereka yang tidak mau ingat dan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu berkaitan dengan ayat ini dan amal soleh di hari-hari ini, maka saya ingin membawakan temanya adalah seperti saya sampaikan, bersyukur adalah berkorban. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita ingat sejarah di dalam Al-Quran. Terdapat dalam surat As-Saffat ayat 100 sampai dengan 105. Saya tidak ingin jabarkan tafsirnya, tetapi saya akan bacakan. Allah berfirman berkaitan dengan Ibrahim. Kata Ibrahim berdoa pada Allah, bermohon pada Allah. Apakah doa ini seperti yang kita panjatkan atau tidak? Nabi Ibrahim mengatakan pada Allah, Rabbi habli minas salihin, ya Allah, karuniakanlah kepadaku turunan, yang turunan itu tergolong orang-orang yang soleh. Fabasyarnahu bighulamin halim, lalu kami kabulkan doa itu dan kami beritahu kabar gembira kepada Ibrahim dengan putra yang kemudian disebut dengan Ismail. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika sedang lucu-lucunya dia bisa lari ke sana dan kemari, qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk, wahai anak kecil, sungguh aku melihat dalam mimpiku bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara, bagaimana pendapatmu? Qala, anak itu pun menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan menemui aku dalam keadaan sabar. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, begitu kemudian hampir saja disembelih anaknya ini,
Lalu kemudian Allah berfirman, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kami panggil, wahai Ibrahim, qad saddaqtar ru'ya. Kamu sungguh telah mempraktekkan, melaksanakan apa yang aku perintahkan kepadamu melalui mimpi. Lalu kata Allah, inna kadzalika najzi lil muhsinin. Demikianlah kami balas bagi orang-orang yang berbuat kebajikan. Lalu kami tukar wa fadainahu bidzibhin azim. Kami tukar dengan sembelihan yang besar. Jamaah Jumat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin pernah juga ayat ini kita dengar dan apa isi yang dimaksud dengan ayat ini, tetapi saya ingin tekankan satu saja dalam khutbah ini, adalah bahwa Nabi Ibrahim memerlukan turunan untuk melanjutkan visi dan misinya di dalam berdakwah. Karena itu mohon pada Allah, ya Allah, berikan padaku turunan yang saleh. Doa Nabi Ibrahim ini kemudian dipenuhi oleh Allah, diberinya Ismail. Lalu kemudian kata Allah SWT, kamu harus bersyukur. Dan bersyukurnya itu berupa dengan diuji, yaitu disuruh disembelihnya anak yang tadi diminta agar meneruskan visi dan misinya. Lalu kata Allah, sembelih. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh ujian yang besar, tetapi pengorbanan adalah bagian dari konsekuensi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya sudah dikabul. Apa bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Lakukan apa yang harus kita lakukan. Karena itu Nabi Ibrahim melaksanakannya, dan karena dia ujian dan ujiannya lulus, maka Allah pun ganti dan tukar dengan sembelihan yang besar. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang bapak kita Ibrahim. Bagaimana tentang bapak kita juga Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam karunia dan anugerah yang besar, dan karena itu Allah pun menyuruh supaya bersyukur atas nikmat Allah itu. Kata Allah di dalam surat Al-Kautsar, inna a'tainaka Al-Kautsar. Wahai Muhammad, sesungguhnya kami telah memberimu sungai di surga bernama Al-Kautsar. Bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah sebutkan kepada Rasul, yang Allah berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmat yang besar. Lalu kemudian setelah itu Allah memberi syariat. Syariatnya adalah disuruh berkurban. Fasalli, maka salatlah kamu, li rabbika, untuk Tuhanmu Allah, wanhar, dan berkurbanlah. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah SWT, disebutkan nikmatnya sebelumnya, lalu disyariatkan supaya melakukan sesuatu setelah nikmat itu. Ini menunjukkan bahwa kita harus mengambil pelajaran agar kita bersyukur. Kita pun demikian. Apabila kita mendapatkan anak, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ghulamu murtahinun bi aqiqatihi yudbah anhu yauma sabi'ihi wa yusamma wa yuhlaqu ra'suhu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak laki-laki yang kamu dapati, yang kamu terima setelah lahir dengan selamat dari rahim ibunya, maka itu adalah tergadai. Dan karena itu kata Rasulullah SAW, sembelih atas nikmat Allah yang Allah berikan padamu ini dengan sembelihan pada hari ke-7. Lalu berikan dia nama, lalu kemudian dia adalah dibersihkan kepalanya dari kotoran. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. 3 dalil ini tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang akikah atas karunia anak untuk kita, semua sebetulnya adalah memberikan pelajaran dan bukti bahwa jika kita mendapat karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus bersyukur, dan bentuk syukur kepada Allah itu adalah antara harus berkorban. Berkorban untuk Allah Subhanahu wa taala, berkorban karena Allah Subhanahu wa taala, berkorban di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu yang mungkin harganya murah, mudah, dan praktis, seperti sedekah dalam bentuk senyum. Kata Rasulullah SAW, ibtisamuka fi wajhi akhika sedekah.
senyummu pada wajah saudaramu adalah sedekah, atau mungkin dalam bentuk berkorban dalam bentuk sesuatu yang besar. Seperti Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Taubah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang yang beriman nyawa mereka, harta mereka, lalu Allah akan beli semua itu dengan surga. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, bersyukur pada Allah tidak cukup dengan mengatakan alhamdulillah. Bersyukur pada Allah adalah juga menuntut adanya pengorbanan. Korban dari sisi kemauan, korban dari sisi waktu, korban dari sisi finansial, bahkan korban dalam bentuk nyawa. Kalau kita bersyukur pada Allah, maka pengorbanan adalah konsekuensi daripada bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bersyukur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la rasula wa la nabiyya ba'dah. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melalui khutbah Jumat yang kedua, saya mengingatkan kembali, mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang mengambil pelajaran dari peringatan ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, afdalu al-ayyami indallahi yaumun nahri wa yaumul qar. Sesungguhnya hari-hari yang sangat utama, yang sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah satu yaumun nahri. Yaumun nahri adalah tanggal 10 Zulhijjah. Wa yaumul qar, yaumul qar kata para ulama artinya adalah tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Siapa yang ingin beramal soleh, khususnya berkaitan dengan bulan Zulhijjah, maka masih ada kesempatan untuk kita bisa mengerjakannya. Yang pertama adalah saum. Semestinya kita sudah mulai saum dari tanggal 1, yaitu tanggal 1 Zulhijjah sampai dengan tanggal 8 Zulhijjah. Itu saum yang disunnahkan ghairu muakkadah. Saum yang muakkadahnya adalah hari Arafah. Karena itu saya ingatkan, jangan lupa saum hari Arafah 1 hari minimal, agar kita mendapatkan pengampunan dosa 720 hari. Kemudian berikutnya adalah melakukan salat Id al-Adha. Itu adalah amal soleh yang tidak boleh terlewatkan. Dan siapa yang mempunyai kelapangan rizki dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul bersabda, kata Rasul, man wajada sa'atan falam yudahhi fala yaqrabanna masjidana. Barang siapa yang mendapati dirinya lapang dalam rizki, kemudian dia tidak berkurban, maka jangan mendekati tempat sholat kami, kata Rasul SAW. Oleh karena itu, amal soleh berikutnya adalah berkurban. Berikutnya adalah takbir. Takbir. Jamaah Jumat yang rahmati Allah SWT, amalan soleh sejak terbenam tanggal 30 Zulqaidah sampai dengan tanggal 13 Zulhijjah, kita disunahkan untuk takbir di mana saja, kapan saja, dalam keadaan apa saja, kecuali di tempat yang terlarang. Dan mulai tanggal 10 adalah takbir muqayyad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Perbanyak, mungkin kita sedang bekerja, mungkin kita sedang menunggu, mungkin kita sedang nganggur, mungkin kita sedang di tempat yang memungkinkan kita lakukan itu, maka perbanyaklah takbir ini, karena dia adalah akan menyebabkan kita mendapatkan berita gembira dari Allah berupa surga. Dan terakhir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ayyamu at-tasyriq, hari tasyrik tanggal 11, 12 dan 13 adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari makan, minum dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu haram untuk saum, makan, minum dan hendaknya berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita berdoa, dan tentunya adalah mari
kita hidupkan hari-hari yang terbatas ini. Belum tentu di tahun depan kita masih hidup, mempunyai kesempatan yang sangat utama ini. Mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati ajma'in. Wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma unsur al mujahidin alladzina yujahiduna fi sabili raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa idza'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.